Kalian pasti tidak asing dengan sosok makhluk mitologi yang satu ini bukan? Yap, naga. Makhluk yang dikatakan sebagai hewan suci atau sebaliknya, pembawa kehancuran yang siap menjadi mimpi buruk bagi orang-orang tamak yang mengincar harta karunnya. Paling tidak, itulah yang kita ketahui mengenai sosok makhluk mitologi ini. Mereka sukses menjadi salah satu hewan mitologi paling sering tampil di kancah perfilman dunia maupun dalam game. Naga telah ada selama ribuan tahun. Dongeng tentangnya dikenal di banyak budaya. Ia muncul dalam mitologi di Amerika, Eropa, India, Tiongkok, dan bahkan di negara kita sendiri, Indonesia. Karenanya, ide dan deskripsi naga sangat beragam. Beberapa naga digambarkan memiliki sayap, tetapi yang lain tidak. Ada naga yang dikisahkan bisa berbicara dan menyemburkan api, sedangkan yang lain tidak bisa. Ukuran mereka juga berbeda satu sama lain. Ada yang hanya beberapa meter, ada juga yang ukurannya bisa sepanjang jalan kenangan. Tidak jelas kapan kisah naga pertama kali muncul. Paling tidak, naga yang paling tua bisa dirunut sampai awal masa Yunani dan Sumeria kuno. Kata dragon dalam bahasa Inggris asalnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu drakonta yang artinya untuk mengawasi. Maksudnya, binatang buas itu biasanya menjaga harta karun, gunungan koin, atau emas. Ini seperti yang digambarkan dalam trilogi film fantasi The Hobbit. Semauk, naga terakhir di Middle Earth dikisahkan mengambil alih Lonely Mountain yang berisikan harta karun Erebor. Lalu di dalam legenda penciptaan Selat Bali, kita mengenal sosok naga Besuki yang sempat membantu Empu Sidi Mantra dalam membayarkan hutang anaknya, Manik Angkeran. Naga diwujudkan sebagai makhluk yang menyeramkan. Salah satu legenda naga paling terkenal adalah cerita tentang yang tersebar di saat awal mula penyebaran kekristenan dari wilayah Eropa. Yaitu tentang seorang pria yang berperang dan menaklukkan setan berbentuk naga. Cerita itu adalah kisah Saint George the Dragon Slayer. Alkisah, Saint George datang ke suatu kota yang berada di bawah kekuasaan iblis yang menyerupai naga. Dia lalu menyelamatkan para penduduk di sana, bertarung melawan sang monster, melindungi dirinya dengan tanda salib, dan akhirnya mampu membunuh monster itu. Tradisi Hindu maupun Buddha juga mengenal naga sebagai hewan mistis. Menurut John Miksik dalam bukunya, Borobudur, Golden Tales of the Buddhas, tradisi Hindu acap mengisahkan naga lewat literatur dan kesenian. Seringkali kehadirannya dihubungkan dengan keberkahan. Kata naga yang dipakai di Indonesia asalnya dari bahasa Sanskerta. Arti harfiahnya ular. Khususnya di Jawa, naga lebih merujuk pada dewa ular. Dalam budaya Jawa kuno, naga sering dihubungkan dengan air dan kesuburan. Di Jawa ada banyak kisah tentang naga. Yang muncul dalam pahatan di candi biasanya dihubungkan dengan air amerta atau air kehidupan dalam kisah Samudra Mantana. Di Tiongkok naga disebut dengan Long. Ia adalah makhluk yang hidup di lautan, danau, sungai, dan bahkan hujan. Mereka dipuja sebagai simbol yang memberi kehidupan dari keberuntungan dan kesuburan, yang mampu melepaskan hujan di musim kemarau. Mereka digambarkan sebagai hewan yang punya tubuh ular, sisik ikan, cakar elang, tanduk rusa, dan wajah kilin. Kilin sendiri adalah salah satu hewan dalam legenda Tiongkok yang dipercaya mampu mengusir roh-roh jahat. Tapi, apakah naga itu benar-benar ada di dunia nyata? Fakta di balik legenda naga. Kepercayaan pada naga tak hanya berdasarkan legenda. Banyak juga orang dulu yang meyakini berdasarkan bukti kuat atau pengalaman pribadi mereka. Contohnya, selama ribuan tahun tak ada yang bisa menjelaskan tentang tulang-tulang raksasa yang ditemukan di seluruh dunia. Berabad-abad lalu, desas-desus tentang naga terkonfirmasi keberadaannya oleh saksi mata. Para pelaut yang kembali dari Indonesia melaporkan telah bertemu dengan mereka. Makhluk yang katanya sejenis kadal itu dapat menjadi agresif dan mematikan. Panjangnya sampai 10 kaki. Namun ternyata itu adalah komodo. Mirip dengan naga, gigitan komodo sangat mematikan karena bakteri beracun di mulutnya.
Meskipun mitos itu dibantah pada tahun 2013 oleh tim peneliti dari Universitas Queensland, namun sosok yang paling mendekati keberadaan sang naga di abad 21 ini adalah Komodo. Pada masa lalu, naga kerap dipakai untuk menyebut hewan tak dikenal. Pada abad ke-16 misalnya, Fei Xin, seorang personel militer yang ikut berlayar bersama Laksamana Cheng Ho, sempat mengunjungi bagian utara Sumatera. Dalam buku catatan umum perjalanan di lautan atau Sinca Senglan, dia menceritakan adanya sebuah pulau yang sering didatangi naga. Pulau itu menjulang di Laut Lambri. Jaraknya 1 hari 1 malam jika berlayar ke arah barat dari Pulau Sumatera. Naga-naga yang ke sana meninggalkan liur yang tinggi nilainya di pasaran. Pada setiap musim semi, beberapa ekor naga suka datang ke sana, bermain-main. Kalau sudah begitu, air liurnya banyak tertinggal di pulau. Karenanya orang menyebutnya sebagai Pulau Liur Naga. Itulah deskripsi dari Fei Xin terhadap sosok naga yang ia lihat sebelumnya. Rupanya, berdasarkan terjemahan Gronifed dalam buku Nusantara dalam catatan Tionghoa, liur naga itu adalah ambergris. Naga yang dimaksud tak lain merupakan ikan paus. Mahuan juga menyebutkan keberadaan naga dalam catatannya, Yingya Senglan dari tahun 1416. Penerjemah resmi yang ikut berlayar bersama Cheng Ho itu menulis, di pesisir Menlaga atau yang saat ini disebut Melaka, ditemukan kura-kura dan naga. Naga itu suka menyerang manusia. Ia memiliki 4 kaki. Rupanya, berdasarkan terjemahan Gronifed, naga yang dimaksud adalah buaya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik. Sederetan tanduk di punggungnya dengan kepala seperti naga dan gigi yang keluar dari mulutnya. Jika bertemu manusia, naga ini akan memakannya, tulis Mahuan dalam catatannya. Naga pada akhirnya mewujud dari gagasan yang mencontoh makhluk nyata. Itu dimulai dari ular atau reptil menakutkan lainnya. Seiring waktu mereka pun memperoleh bentuknya sendiri dengan menyerap harapan dan imajinasi masyarakat setempat dengan meminjam sifat-sifat hewan yang nyata. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan apakah naga benar-benar ada? Gimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian masih mau mempercayai naga seperti yang dikisahkan dalam legenda? Atau kalian malah setuju jika itu hanyalah ilustrasi yang dilebih-lebihkan pada saat zaman dahulu? Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.